Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 23 April 2026. Situasi geopolitik di Timur Tengah memasuki fase yang semakin berbahaya setelah munculnya serangkaian perkembangan dramatis yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Mulai dari dugaan konflik internal di tubuh pemerintahan Iran, tekanan ekonomi yang semakin mencekik, hingga insiden militer di Laut Lepas, seluruh indikator menunjukkan bahwa kawasan ini berada di ambang eskalasi besar. Dugaan kudeta internal Iran mengemuka. Pada 21 April 2026, seorang mantan pejabat energi Arab Saudi, Dr. Al-Malik, yang dikenal sebagai doktor teknik perminyakan dan pernah menjabat sebagai penasehat di Kementerian Energi Arab Saudi, mengungkapkan informasi mengejutkan. Ia menyatakan bahwa Presiden Iran, Ketua Parlemen dan Menteri Luar Negeri Iran secara bersamaan telah ditempatkan dalam tahanan rumah oleh Garda Revolusi Iran. Meski kebenaran informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen, kabar tersebut langsung memicu perhatian internasional. Hanya dalam waktu sekitar 2 jam setelah informasi beredar, Donald Trump memberikan respon melalui platform Truth Social. Ia menyebut adanya perpecahan serius dalam pemerintahan Iran dan mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah meminta Pakistan untuk menunda rencana serangan militer terhadap Iran sambil menunggu proposal resmi yang bersatu dari Teheran. Namun situasi semakin membingungkan ketika Dr. Al-Malik kemudian merilis pernyataan lanjutan yang justru bertolak belakang. Ia menyatakan bahwa tidak terjadi perpecahan internal, melainkan kendali penuh kini berada di tangan Komandan Garda Revolusi bernama Ahmad Fahidi, figur garis keras yang disebut menolak jalur diplomasi dan justru mendorong kelanjutan konflik militer. Demonstrasi kekuatan militer Iran. Masih pada malam 21 April 2026, Garda Revolusi Iran secara terbuka memamerkan rudal balistik jarak menengah Khorramshahr 2 di Jalan Vali Asr, Teheran, jalan terpanjang di Timur Tengah. Rudal tersebut diketahui memiliki jangkauan hingga 2000 km, bahkan dapat mencapai sekitar 3000 km dengan hulu ledak ringan. Demonstrasi ini secara jelas mengirimkan pesan strategis. Seluruh kawasan Timur Tengah, termasuk Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, berada dalam jangkauan serangan Iran. Reaksi publik pun bermunculan. Seorang pengguna media sosial bernama Bron menyatakan bahwa langkah Iran tersebut ibarat memancing bahaya yang justru dapat memperkuat tekad Amerika Serikat dan Israel untuk mengambil tindakan militer yang lebih keras. Peringatan keras dari Washington dan Tel Aviv. Pada malam yang sama, setelah mengumumkan perpanjangan gencatan senjata, Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa jika Iran gagal mengajukan proposal negosiasi yang terpadu, maka Amerika Serikat tidak akan ragu untuk menghancurkan infrastruktur strategis Iran, termasuk kepemimpinan negara tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan di Yerusalem, menegaskan bahwa Israel berada dalam posisi militer terkuat sepanjang sejarahnya. Ia menyatakan bahwa Israel bersama Amerika Serikat memimpin upaya menghadapi apa yang disebut sebagai poros kejahatan, dengan Iran sebagai salah satu fokus utama. Netanyahu juga menekankan bahwa gencatan senjata saat ini hanyalah jeda sementara, bukan solusi permanen. Israel, menurutnya, siap melanjutkan operasi militer kapan saja jika jalur diplomasi gagal. Strategi mencekik ekonomi Iran. Meski serangan militer langsung belum dilancarkan, Amerika Serikat memperketat tekanan ekonomi terhadap Iran. Pada 22 April 2026, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa tidak ada ruang kompromi dalam kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa fasilitas penyimpanan minyak Iran di Pulau Krak hampir mencapai kapasitas penuh. Jika hal ini terjadi, maka ekspor minyak Iran, yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, akan praktis terhenti total. Langkah-langkah yang diambil Washington mencakup pemblokiran jalur pelayaran internasional, penghentian sistem pembayaran global terkait Iran, pembatasan asuransi kapal tanker, penindakan terhadap perdagangan minyak ilegal. Setiap pihak yang mencoba membantu Iran menjual minyak berisiko terkena sanksi berat. Analisis dari JP Morgan menunjukkan bahwa jika kapasitas penyimpanan penuh, Iran terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menutup sumur minyak. Dampaknya tidak hanya ekonomi jangka pendek, tetapi juga risiko teknis besar dalam menghidupkan kembali produksi di masa depan.
Sementara itu, laporan dari CNN menyebut bahwa Iran sempat meningkatkan ekspor minyak selama konflik berlangsung, mengindikasikan adanya celah dalam sistem sanksi. Namun kini, Amerika Serikat berupaya menutup seluruh celah tersebut secara menyeluruh. Menanggapi ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, Trump menyebut hal itu sebagai retorika semata. Ia menilai Iran tidak akan berani mengambil langkah tersebut karena akan merugikan diri sendiri, mengingat nilai perdagangan harian di jalur tersebut mencapai sekitar 500 juta dolar. Serangan laut tanpa peringatan picu kekhawatiran baru. Situasi semakin memanas pada 22 April 2026 ketika Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris melaporkan insiden serius di perairan dekat Oman. Sebuah kapal kontainer diserang oleh kapal patroli Garda Revolusi Iran tanpa adanya peringatan radio sebelumnya. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan berat pada bagian anjungan kapal, meskipun seluruh awak dilaporkan selamat. Insiden ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik karena melibatkan serangan langsung terhadap kapal sipil di jalur perdagangan internasional. Kesimpulan, Timur Tengah diambang titik kritis. Rangkaian peristiwa dalam 2 hari terakhir, mulai dari dugaan konflik internal di Iran, demonstrasi kekuatan militer, tekanan ekonomi yang semakin ketat, hingga serangan laut tanpa peringatan, menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah berada di titik yang sangat rapuh. Dengan gencatan senjata yang hanya bersifat sementara dan tekanan dari berbagai arah terus meningkat, dunia kini menghadapi kemungkinan nyata terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas dalam waktu dekat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.